Klien kita kali ini namanya Yona. Dia pengen mencari ayah kandungnya yang udah 6 bulan gak ada kabar sama sekali. Padahal ibunya ini sakit keras, yaitu mengalami paru-paru basah dan sakit yang lainnya. Kita sekarang akan ketemu sama klien kita ya. Kali ini dia ingin mencari bapaknya. Bapak kandungnya katanya menghilang, gak ada kabar sama sekali. Ya sebenarnya klien kita ini pengen ngajak ibunya ya. Cuma kondisi ibunya lagi nggak mungkin kan? Betul sekali, cuma kondisi ibunya lagi nggak mungkin kan. Dia duduk di kursi roda, jadi khawatir kalau terjadi apa-apa sama ibunya. Jadi kita bilang sama dia, ya semuanya terserah ya sama siapa klien kita, Yona. Semua terserah sama Yona. Mau ikut ibunya ya kita akan coba bantu. Sebenarnya kalau kursi roda pun kita turun di sini juga nggak ada masalah ya. Itu ataupun dia sendiri juga nggak ada masalah. Mungkin fisiknya kali. Nah mungkin fisiknya lemah juga, mungkin ada mengidap penyakit sesuatu ya. Oke yaudah sekarang kita coba ketemu sama Yona di rumahnya. Nanti kita ngobrol dan coba mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Oke yuk Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Kita menuju ke rumahnya Yona. Kita janjian ketemuan di rumahnya, ya. Di sana kita akan dipertemukan sama ibunya supaya ibunya cerita kenapa kok ayahnya ini nggak ada kabar. Saya Mandala Badisoja. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Hati terlatih. Begitu sampai rumahnya Yona, gue ngeliat di situ Yona lagi nemenin ibunya yang duduk di kursi roda. Pas kita sapa di situ, ibunya kelihatan habis nangis di situ. Yona pun kelihatan matanya habis berkaca-kaca. Ya, Mbak siapa namanya? Yona. Mbak Yona? Iya, Iya, kebetulan Mas iya lagi sibuk ini. ngobrol sama ibu. Oh, lagi ngomong sama ibu. Iya. Iya. Silakan masuk. Bu, ada tamu, Bu. Ya. Mereka dari tim kru, Bu, lagi jadi bapak. Ibu, ya saya Mandala Ibu. Nah pas kita jelaskan maksud dan kedatangan kita di situ, akhirnya mereka ini cerita. Ini ada acara apa? Cari bapak, Bu. Aku mau ketemu sama bapak-bapak, udah lama, Bu. Jadi aku minta tolong mereka buat ketemu bapak. Boleh, Bu? Ibu sudah sakit paru-paru sejak 2 bulan yang lalu. Ternyata udah 6 bulan ayahnya Yona yang namanya Mardian ini menghilang, gak ada kabar sama sekali. Tanpa sebab, tanpa ada alasan, dan tanpa sesuatu yang menyebabkan mereka ribut. Tidak ada. Jadi bapak sudah hilang dari 6 bulan yang lalu, Mas. Saya udah cari kotak-kotak di HP, pokoknya tidak ada sama sekali. Saya minta tolong di sini carikan bapak, karena ibu sudah sakit-sakitan. Buat berobat aja saya tidak punya. Ibu ini sakit udah dicek ke dokter.
Dulu pernah di puskesmas dan saya mengidap paru-paru, Mas. Ini 6 bulan udah lumayan lama nih, Bu. Iya, ini nggak kasih kabar sama sekali. Sama sekali nggak ada kabar, Mas. Dan kami hidup sehari-hari juga seadanya. Bapak sering pergi seperti ini sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah. Semenjak ayahnya pergi meninggalkan mereka, kehidupan ekonomi mereka carut marut, ya, serba kekurangan. Untuk makan aja susah, ya, apalagi berobat ibunya. Semakin hari kondisi ibunya ini semakin parah. Yona ini bingung harus mencari kemana. Yona ini bingung harus mencari uang dari mana untuk berobat ibunya. Kalau boleh tahu, Bapak kerja di mana, Ibu? Di pabrik. Jadi nggak mungkin kalau misalnya urusan kerjaan dia sampai berbulan-bulan nggak pulang itu nggak mungkin ya, Bu? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya udah coba tanya teman-temannya pun nggak tahu bilangnya. Iya, di rumah tinggal. Kami tinggal berdua. Berdua saja? Iya. Terus gimana kalau misalnya kamu nanti pergi nyari bapak kamu sama siapa? Nah itu dia, Mbak, aku bingung. Mereka ini kelihatan bingung sekali. Dua orang wanita, ya, tidak punya penghasilan tetap, tidak ada yang bantuin di sana. Nah, terus siapa yang bantuin mereka ini? Kami cuma hanya berdua, kami tidak punya saudara. Diajak aja nggak apa-apa kok. Kalau emang ibu kuat mau ikut diajak aja nggak apa-apa. Tapi kondisinya kayak gini, Allah. Kasihan kalau diajak tercapek. Nggak bisa Yona tinggalin ibu. Nggak bisa, Bu. Bapak ibu di rumah. Jadi gimana? Ya gini aja. Ini semuanya sih terserah kamu sama ibu ya. Kalau ibu emang kondisinya memungkinkan untuk ikut, ya silakan ikut, nggak apa-apa. Daripada dia di rumah di sini ya kan. Nanti dia butuh makan, butuh semuanya kan susah juga. Iya, kecuali ada yang ngurus, ya ada yang nitipin, ada yang jagain di sini gitu. Sekarang yang saya perlukan itu informasi. Ya. Bapak ini punya keluarga nggak? Saudara mungkin ada. Ada tapi jauh. Di mana saudara? Mungkin di daerah Bekasi ya, Yona ya. Iya, Bekasi. Di daerah Tapi itu pun sudah lama nggak ada kabarnya. Ibu, nggak apa-apa. Yona tinggal, Bu. Nggak apa-apa, Yona. Ibu sama tetangga dulu ya sementara ya. Yona pergi dulu ya, Bu ya. Iya. Ya, ya. Yang penting perhatikan makannya, obatnya. Ibu ada, masih ada obat-obatnya? Masih ada obatnya ya. Kalau ada apa-apa kontak ya Yona ibu ya. Iya, Mas. Tolong ya, Mas. Tolong segera temukan bapaknya Yona. Sudah tanya belum sama keluarganya? Sudah tanya sama keluarganya, tapi juga keluarganya nggak tahu di mana keberadaan ayahnya ini. Ada, Mas. Kerabat bapak saya di Kalimalang. Kalimalang? Iya. Kerabat bapak di Kalimalang. Ada alamatnya berarti? Ada, lengkap. Udah pernah ke sana sebelumnya? Belum sih. Tapi dikasih tahu temennya dekat bapak ada di sini. Temennya dekat bapak? Iya. Temen deket bapak. Temen dekat bapak. Kasih tahu sama temen dekatnya bapak. Nah, petunjuknya apa? Coba Mas kita datang ke tempatnya Yoko. Itu sepupu dia katanya. Udah siap? Kita mulai sekarang biar nggak keburu malam nanti. Tasnya mungkin udah mau dibawa? Iya. Ya, Ibu, kita permisi dulu Bu ya. Ya, minta doanya Bu ya. Ibu, cepat sembuh ya, Ibu. Ya sudah, kamu mau melanjutkan ke Yoko, ayo kita ke sana. Nah, ibunya ini dititipkan sama tetangganya. Akhirnya hari itu juga, karena Yona pengen banget bisa mempertemukan ayahnya dengan ibunya, hari itu juga kita mulai pencarian.
kita menuju ke rumahnya Yoko, ya. Alhamdulillah, kita ketemu langsung sama Yokonya di situ. Yokonya ada dan ngelihat dia, yaitu Yona, dia senang sekali, ya. Merasa seperti keluarga, silaturahmi terjadi lagi di situ. Yona? Ya? Iya. Halo Mas. Ya. Ya, Ada apa ini rame-rame? Ya Mas, Feli, kita dari Antv. Oh, Antv. Ya, jadi gini Mas, nih kita mau bantuin mbaknya pengen nyari bapaknya. Bapak. Iya, Bapak sudah hilang, Mas. Nah, waktu dikasih tahu bahwa bapaknya yang namanya Mardian, ya, menghilang nggak ada kabar, kaget Yoko ini. Dia nggak pernah tahu kalau ternyata Pak Mardian ini pergi dari rumah. Loh Mas nggak tahu? Aduh, Mas tahu di mana Bapak? Saya nggak tahu. Nggak, ini Mas nggak tahu sama sekali. Iya, sumpah saya nggak tahu. Udah 3 bulan Mas. Mas, setahu saya keluarga Pak Mardian itu baik-baik aja. Mereka nggak pernah berantem-berantem atau cekcok. Iya. Saksinya Yona. Iya, makanya itu Mas, ini kita mau nanya sama Mas, ini kan masih saudara kan. Iya, betul, Mas. Mungkin bapaknya tahu, atau mungkin adiknya Mas tahu di mana keberadaan bapaknya Mbak Yona ini. Kita udah ketemu ibunya juga, kasihan Mas, ibunya sampai sakit loh mikirin. Kamu nggak coba cari ke kerabat kamu atau ke keluarga kamu yang lain? Mas harus tahu. Kalau saya cerita sama yang lain nanti keluarganya marah. Ya ternyata Yoko ini nggak tahu apa-apa. Dan Yoko menyarankan coba deh datang ke keluarganya Pak Mardian. Mungkin keluarganya tahu di mana keberadaannya Pak Mardian. Nah cuman masalahnya begitu Yoko bilang coba cari di keluarganya Pak Mardian, Yona ini seakan-akan ketakutan. Tahu. Bapak itu sama Ibu gak disetujuin pernikahannya. Di sini Yona ini baru cerita. Kok ternyata orang tua mereka itu menikah tidak direstui sama keluarga. Berarti ada kemungkinan keluarganya Pak Mardian ini nggak suka sama ibunya Yona yang namanya Winda. Nah, itu kan dulu. Tapi sekarang kan beda lagi. Keluarga kamu udah harmonis. Kamu di mana orang Bapak ninggalin Ibu sebulan yang lalu? Ya saya nggak tahu. Mungkin ada pihak ketiga yang ingin membuat keluarga kamu itu rusak. Saya nggak tahu. Mas tahu? Masnya bisa bilang gitu? Yona, aku nggak tahu. Mas jangan bohong sama saya. Aku nggak Mas. tahu. Kamu coba cari di keluarga kamu yang lain atau ke kerabat kamu. Mas, tolong bantu Yona ya. Nanti saya juga akan bantu cari. Ya, ya udah kalau gitu Mas ya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin kita Mas ya. Iya, siap. Nanti kita nomor teleponnya. Punya kan nomor teleponnya ini? Mas Punya, Yuk? Mas. Punya, ya udah. Nanti kita kontak-kontakan Mas ya. Oke Iya, Mas ya. Oke, makasih. Terima kasih banyak. Ya Mas. Saya minta makasih. tolong ya semuanya ya. Iya, Masnya Makasih. juga ya. Iya. Bantu juga, oke. Yona, kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan bapak kamu ketemu. Yoko sendiri menyarankan untuk datang ke rumah keluarganya Pak Mardian. Ya tadi kan yang penting kita udah minta tolong sama saudara kamu kan. Ya nanti pasti akan bantu juga. Jadi selama ini dia nggak tahu loh. Kamu nggak pernah ngasih kabar ke dia ya? Kasih kabar. Itu buktinya dia baru tahu kalau ternyata bapak kamu hilang. Gak ada kabar, iya. Iya. Cuma permasalahannya ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Ya enggak, maksudnya itu dia cuma ngomong kemungkinan gitu. Kemungkinan kan memang banyak. Bisa jadi mungkin salah satunya karena pihak ketiga gitu maksudnya Cuma dia. perkiraan dia aja. Oh. Mungkin ada pihak ketiga kita nggak Iya. tahu. Gak usah terlalu dipikirin banget mah itu. Pokoknya intinya kita berusaha dan kita minta tolong sama dia. Nah ini terus kita mau kemana lagi? Saya nggak tahu Mas ini mau kemana. Atau gini aja, Vel, tadi kan sepupunya terus bilang ya, bahwa keluarga Pak Mardian dulu emang nggak direstuin, tapi sekarang kan ada kemungkinan udah direstuin. Pasti Ya. lah, orang buktinya sebelum Udah nikah lama banget kan Ya, pasti. dan sebelum papa kamu nggak ada kabar, kamu bertigaan di rumah terus kan? Jangan Mas, soalnya saya masih takut. Kenapa? Enggak, maksudnya gini, kita ke rumah keluarganya papa kamu. Iya, apa Ke yang kamu rumah takutin? keluarga bapak Soalnya kamu. Ibu nggak direstuin dulu nikahin sama Bapak. Ya itu yang Mandala bilang tadi loh Mbak, kan itu dulu, kan Mandala udah nikah dulu. Ya sekarang Mbak sama Mama Mbak sama Papa Mbak sebelum Papa Mbak hilang kan baik-baik aja di rumah. Tapi saya takut kan. Nggak apa-apa, nanti biar kita bantu. Nanti Yang kita Mbak bantu takutin ngomong. apa? Kan mereka juga harus tahu kalau anaknya hilang. Iya. Yang Mbak Ini takutin bukan masalah sepele, ini udah masalah keluarga loh, udah besar masalah ini. 3 bulan loh Mbak. Kalau bapak kamu kenapa-kenapa, kamu nggak khawatir?
Ya aku nggak tahu nih, mungkin bapak kamu diculik atau kecelakaan atau apa, kan nggak pernah tahu. Apa kita mau coba ke sana? Iya, menurut aku kita coba ke sana, ke rumah keluarganya bapak kamu. Besok aja deh mas, saya mikir dulu mas. Ya udah nggak apa-apa sih. Pikir-pikir aja dulu sekalian lihat ke kondisi ibu kamu kan. Ya nggak apa-apa. Nanti kabarin aja ya kalau udah siap ya. Iya mas. Yuk kita antar kamu pulang dulu ya, berarti ya. Ya, ini kan kita akan menuju ke tempatnya Pak Mardian. Ya. Nanti Mbak kasih tahu ya di mana tempat rumahnya ya. Iya, Pernah ke sana juga Mbak? Pernah. pernah. Nah pas keesokan harinya kita jemput klien kita Yona, kita sudah naik mobil dan kita jelaskan di situ bahwa kita akan melanjutkan pencarian ke tempat keluarganya Pak Mardian. Tiba-tiba Halo? Halo, Yona. Ya, kenapa? Ada apa dengan ibu? Yona ini dapat telepon dari keluarganya. Dia ditelepon sama keluarganya, di situ keluarganya nangis-nangis kalau ibunya ternyata sakitnya kambuh. Dan Yona hari itu harus pulang juga secepatnya. Mas, tolongin saya ya. Mas aja yang ke rumahnya Pak Mardian. Saya nggak bisa mas. Saya minta tolong banget sama mas. Bisa kan mas? Tapi ini nggak butuh bantuan ini nganter ke rumah sakit. Nggak usah mas. Saya bisa sendiri ngurusin ibu. Yakin Mbak? Yakin mbak? Mbak bisa sendiri? Bisa. Kan kondisi ibunya Jadi lagi. mas sama ibu pergi ke rumahnya Pak Mardian saja. Biar saya yang ngurus ibu. Ya. Masa kita datang ke sana nggak sama Mbak? Nggak apa-apa kalau mau ditunda dulu. Jadi Mbak ngurusin ibunya Nggak aja bisa, dulu. Ntar baru kita. soalnya kita udah cari bapak dari kemarin sampai sekarang belum ada hasil juga. Jadi saya minta tolong, mohon banget sama mas, tolongin saya ya, betulin bapak saya sama saya udah kangen banget. Mbak juga ya, tolong kerjasamanya ya, minta tolong untuk nemuin saya sama bapak, saya udah kangen banget sama bapak. Iya, tapi kan ibu Mbak lagi sakit. Nggak apa-apa Mbak urusin ibu Mbak dulu aja. Nanti kita bisa. Nggak bisa, soalnya bapak udah dicari-cari dari kemarin, ketemu mbak. Nanti takutnya kelamaan, ibu kenapa-napa. Ya, biar saya aja ngurus ibu. Ya mas ya. Iya, nggak apa-apa. Kita coba nanti ke sana sendirian. Karena Yona minta tolong banget sama Gus sama Feli untuk melanjutkan pencarian. Dan di sisi lain, ibunya penyakitnya kambuh, ya kita maklumin. Yona ikut nggak Pak? Yona nggak ikut nggak ada masalah deh. Yang penting ibunya ini bisa sehat kembali dan selamat kembali dari penyakitnya. Oh, kita nggak usah sana. Kan kita udah dapet alamatnya tadi. Ya kan Mas, sudah ada kan Mas alamatnya? Sudah. Kita tinggal jalan aja. Nah, tanggung sih sebenarnya, kasihan juga sama Mbak Yona. Ya nggak apa-apa sih kalau kita datang ke sana juga. Tapi dia nggak ikut. Ya, iya dia nggak ikut. Cuma kan dia tadi nitip pesennya kayak gitu. Apa kita break aja dulu mending? Ya jangan dong kalau break dulu. Ini kan aku udah iyain pas dia bilang, "Ya, Mas Mbaknya aja yang nyari gitu." Aku nyari. Tunggu suruh si Albar aja ke sana. Kita bisa ngerjain kasus yang lain. Itu masih banyak klien kita yang nunggu. Sama-sama mau ngerjain nyambi dua gitu. Kan biasa kita 3, 4, 5. Kan rasain satu-satu dulu. Iya, tetap. Tapi kan 3, 4, 5 nunggu. Iya tapi ini udah tanggung banget. Kita udah dapet alamatnya juga. Ya kan Mas, kalau tinggal jalan kan? Mendingan kita cuma tanya aja dulu, dapetin informasi, nanti udah tinggal kita laporan aja ke dia. Iya, kita tanya aja itu bener rumahnya apa enggak. Ya. Ya, kita Ya, berangkat Pak. aja ya. Udah, kita Oke, berangkat siap. aja. Kita coba berangkat dulu ya. Begitu sampai rumahnya keluarga Pak Mardian, pas kita ketok pintunya, Misi. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. oh Ibu, ini rumahnya Pak Mardian bukan? Pak Mardian yang mana ya? Pak Mardian, ada kok fotonya sebentar. Coba handphonenya Pak. Tim ya. Ada, kita ada fotonya, dia kerja di pabrik juga kok. Anaknya namanya Yona.
Oh, Pak Mardian. Iya. Ibu kenal? Pak Mardian pemilik rumah ini yang dulu, Mbak, Mas. Saya beli rumah ini dari anaknya 6 bulan yang lalu. Oh, rumahnya udah dijual ini berarti? Ya, jadi dulu saya beli yang ngurus surat-surat rumah ini anaknya Pak Mardian. Si Yona maksudnya? Bukan, Hah? Terus siapa? anaknya Pak Mardian laki-laki. Namanya? Namanya Rio. Rio. Perasaan anaknya cuma Yona aja, Ibu. Perempuan ibu anaknya. Laki-laki, Mas, Mbak. Ini Pak Mardian yang ini bener kan, Bu? Coba. Ini kan? Iya. Ya, Ibu kalau Pak Mardiannya sendiri sering ketemu nggak? Enggak ketemu. Yang ketemu yang ngurus surat-surat rumah ini ya anaknya, Rio. Saya beli dari anaknya. Nah, waktu jual beli kan ada tanda tangan Pak Mardian pastinya. Dari anaknya, Mas, Mbak. Anaknya yang ngurus. Harusnya ada tanda tangan itu, Ibu, kalau pemilik itu. Ini anaknya yang urus, kok anaknya yang urus? Iya, Mas. Anaknya di mana rumahnya, Ibu? Rio bilang kosnya daerah sini juga sih, Mas. Oh, kos ya? Iya, Di daerah mana? Jalan Nurul Iman deh. Nurul Iman. Kok dianya ngekos, dia nggak tinggal sama Pak Mardian ya? Iya, karena dia sambil kuliah juga katanya, Mas, Mbak. Ya, kalau gitu. Makasih banyak, Ibu ya. Oh iya, maaf mengganggu. Ya, maaf mengganggu ya. Ya. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nggak salah ini klien ini. Enggak. Enggak, dia bilang kan dia anak tunggal katanya. Iya. Tinggal sama ibunya aja berdua. Loh, ini kok ada anak lagi namanya Rio? Apanya Pak Mardian ini? Siapa ya itu? Makanya. Ini Pak Mardiannya sebenarnya gimana sih? Nah, Kalau punya istri lagi terus ada anak. ya kalau punya istri lagi pastinya itu anaknya. Tapi kalau nggak punya ya kok bisa ada anak itu? Jadi kita tanya aja dulu sama dia ya, Rio ya. Di daerah. Rio berdua aja nih nggak pakai si. Ya udah, nggak apa-apa, berdua aja deh. Nah, sampai rumahnya Rio, ternyata di sana di depan rumahnya ada anak nongkrong-nongkrong, anak-anak ABG lagi nongkrong. Kita tanya di situ ada yang namanya Rio nggak? Dan mereka bilang menunjukkan seseorang di situ. Itu Mas yang namanya Rio. Misi, Mas Bro. Iya, mau numpang nanya Mas. Kenal yang namanya Rio kan? Iya. Rio. Oh, Rio. Ini sebentar, Rio-nya Pak Mardian Pak kan? Mardian, iya. Iya benar. Oh betul? Iya. Ada apa mas ya? Ngobrol sebentar bisa? Boleh mas. Tapi sini aja nih mas. Di sini. Iya. Ya, sebentar Mas. Ada apa mas ya? Kita tuh mau tanya tentang Bapak, Pak Mardian. Pak Mardian. Iya, sekarang di mana Bapak ya? Itu bapak saya. Iya, makanya kita mau ketemu. Tahu nggak di mana Bapaknya? Aduh, saya nggak tahu. Udah seminggu ini nggak ada pulang. Karena dalam beberapa hari ini lagi sibuk mas. Sibuk apa? Iya lagi ada tugas luar kota gitu. Ya. Sekarang di luar kotanya di mana Mas? Sampai saat ini sih belum ada kabar mas. Saya juga lagi nunggu kabar nggak tahu kemana gitu. Tinggal sama siapa Mas di situ? Dia itu tinggalnya sih ya sama saya. Sama orang tua, sama istrinya juga? Iya sama istri juga. Cuman dalam beberapa Istrinya? Iya. Bisa Pak Mardian? Iya benar. Yang ini kan? Iya, sama sih fotonya. Soalnya, Iya ini. Tuh, oh iya, ya kan? sama ini. Ini benar bapak saya. Lah ini berarti Saya anaknya. Anak Saya Rio. kandung Mas. Iya anak kandung. kenal sama Yona? Yona. Yona. Iya. Yona siapa ya? Anaknya Pak Mardian. Di keluarga saya itu nggak ada yang namanya Yona mas. Nggak ada nama Yona? Nggak ada. Mungkin masalah orang kali. Enggak sih, tapi kan Sama. lihat foto sama yang kita cari. Iya di keluarga Iya saya. kan? Ada kok orangnya kan tadi. Coba orangnya kan Lihat foto Yonanya ya. Nah, ini anak perempuannya. Di keluarga saya itu nggak ada yang namanya Yona. Saya anaknya. Kok aneh ya? Ternyata kata Rio, anak kandungnya Pak Mardian, Yona itu bukan anaknya Pak Mardian dan Winda itu bukan istrinya Pak Mardian. Lalu mereka ini siapa? Gua sama Feli bingung di situ. Ini kita bener-bener Mas, kita mau nolongin seorang cewek, anak cewek namanya Yona, pengen mencari bapaknya. Itu yang di foto itu.
Kita ketemu sama ibunya kok. Ibu siapa namanya? Winda. Setahu saya mas, papa saya itu nggak ada namanya istri itu namanya Winda. Cuman mama saya. Mamanya Mas siapa namanya? Mama saya namanya Rani. Tapi sama ini mukanya. Papa saya ini sama, tapi kalau ini beda, mama saya beda. Yaudah gini aja deh, Yunanya kemana? Suruh kemarin deh biar jelas. Yunanya ini ibunya sakit. Iya, makanya kita Iya. wakilin. Tadinya dia mau datang, mau ikut. Ya udah deh mas, kalau gitu saya juga bingung nih nggak bisa bantu Gini gimana aja, ya? gue minta nomor lu ya. Oh boleh, Iya, nanti kalau perlu-perlu kita kontak-kontakan. Oh boleh. Saya minta ya Mas ya. Boleh. Oh, Ya itu Mas, tadi kan kita udah minta nomor teleponnya. Iya. Jadi kita itu pengen ketemu sama Pak Mardiannya langsung. Anaknya yang namanya Yona pengen ketemu. Kalau emang bener ini loh ya fotonya loh ya. Iya sih. Coba sampai gitu aja deh. Ya udah deh gini aja mas, ntar yang mas sampaikan akan saya sampaikan sama bapak saya. Iya, gitu aja ya. Iya, Nanti biar kita atur waktu untuk ketemuan ya. Oke mas. Oke, makasih banyak Mas kalau gitu. Makasih banyak. Iya, makasih ya Mas ya. Makasih. Iya, kita lanjut. Saya sedikit bingung juga ya masalah Yuna sama Rio. ini. Iya. Karena ada dua anak yang mengaku punya bapak yang sama. Tapi mereka nggak saling kenal ternyata. Bentar. Kenapa? Ada WhatsApp. Oh, ini nomornya Rio yang tadi. Nomor Rio? Oh, Rio Iya. sama. Bentar, aku baca. Dari Rio dapat alamat Pak Sandi. Dia ini adalah teman bisnisnya bapaknya Pak Mardian. Halo, Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, maaf, ini dengan Pak Sandi. Iya, benar. Ini dengan Pak Sandi ini. Iya, maaf Pak, saya dapat nomor Bapak dari Rio. Tadi ada WhatsApp serius, saya udah berkabar dengan Rio untuk nanyain kabar si papanya. Saya lagi sama Pak Mardian. Oh, Bapak lagi sama Pak Mardian? Iya, lagi sama Pak Mardian. Cuman kan Pak Mardian sibuk kan. Oh, emang Bapak posisinya ini ada di mana ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Ini saya besok akan kembali ke Jakarta. Kalau besok aja kita ketemuan untuk kalau mau tanya tentang Pak Mardian. Soalnya Pak Mardian sibuk, jadi saya yang handle kalau untuk urusan dia. Jadi besok kita bisa ketemuan ya Pak ya? Ya, kita besok bisa ketemuan. Nanti saya chat WhatsApp aja ya untuk informasi alamat dan kita ketemuan. Ya, kayaknya di rumah saya deh besok karena saya kayaknya istirahat di rumah aja. Oh iya, nggak apa-apa, boleh banget Pak. Nanti nomor ini langsung WhatsApp aja ya Pak ya? Siap. Waktu aja ya Mbak ya. Iya, oke Pak. Selamat malam, maaf mengganggu Pak. Jadi gimana? Pak Sandinya bilang kalau mau ketemu sama Pak Mardian, oh bisa tapi besok aja mungkin kita ketemuan di rumah saya. Kayak gitu, dia welcome banget sih. Ini berarti bisa memanggil kita ya. Bisa. Ya udah kita langsung menuju sana aja atau gimana? Besok katanya besok. Oh, besok. Mungkin kita bisa bawa Yuna aja kali sekalian besok ya. Ya, sekarang Apa gimana gimana? ya besok? Iya kan? Oke. Ya udah Pak, kita juga. balik dulu Pak ya. Dapat alamat temannya Pak Sandi yang ternyata ada teman bisnisnya Pak Mardian. Nah kita tanya sama klien kita, pengen melanjutkan pencarian nggak? Kalau pengen melanjutkan pencarian ya udah segera kita menuju ke tempat rumahnya Pak Sandi. Begitu sampai rumahnya Pak Sandi kita ketok pintunya berkali-kali nggak ada jawaban. Assalamualaikum. Sambil nunggu dan sambil cari informasi tentang keberadaannya Pak Sandi, akhirnya gue nanya sama klien kita. Mbak, aku mau nanya sama Mbak. Ya. Iya. Tolong jawab jujur loh Mbak. Iya. Soalnya kemarin kita tuh bingung. Kita udah ketemu Rio dan Rio itu ngaku anaknya Pak Mardian. Nah Mbak ini anaknya siapa? Saya jujur sama Mas. Saya tuh anak kedua dari istrinya Pak Mardian, Mas. Anak kedua dari istrinya Pak Mardian. Anak kedua. Berarti anak pertamanya Berarti- itu si Rio itu benar? Anak kedua. Mbak, saya tuh- ngomong. Anak istri kedua saya. Anak istri kedua. Iya. Maksudnya? Berarti istri. Ibunya Rio itu namanya Rani kok. Terus katanya di keluarganya nggak ada yang namanya Winda. Biar aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, terlatih.
tolong jawab jujur loh Mbak. Iya. Soalnya kemarin kita tuh bingung. Kita udah ketemu Rio dan Rio itu ngaku anaknya Pak Mardian. Nah Mbak ini anaknya siapa? Saya jujur sama Mas. Saya tuh anak kedua dari istrinya Pak Mardian, Mas. Anak kedua dari istrinya Pak Mardian. Anak kedua. Berarti anak pertamanya Berarti- itu si Rio itu benar? Anak kedua. Mbak, saya tuh- ngomong. Anak istri kedua saya. Anak istri kedua. Iya. Maksudnya? Di istri. Ibunya Rio itu namanya Rani kok. Terus katanya di keluarganya nggak ada yang namanya Winda. Ini gue bingung. Padahal gue berusaha nanya baik-baik masalah kebenaran siapa dia dan siapa yang dicari. Karena informasi dari Rio ini berbeda. Nah, terus pas kita desek di sini untuk nanya kebenarannya, dia malah aneh di sini. Siapa ini saya serius loh. Siapa? Ini saya nggak bercanda loh. Saya nggak suka dipermainkan seperti ini loh. Jangan ketawa-ketawa, saya nggak suka ini. Kau pikir mainan kita semua? Ngaku dong. Anaknya siapa coba? Kamu mau cari siapa sebenarnya? Lu tahu sih? Ya, lu Fer, gue males sih kayak gini deh. Apa kita bubarin aja sekalian? Mas. Mbak. Saya tuh sebenarnya anak istri Pak Mardian yang kedua. Saya minta maaf. Saya udah bohong. Nggak tahu. Anak dari istri kedua Pak Mardian. Bener nggak sih Pak Mardian istrinya dua? Saya minta maaf, Mas. Udah, Fer, lu urus deh. Gue gak mau deh. Aduh, capek deh. Lu minta maaf, Fer, urus deh. Kamu mau tahu udah istri yang kedua, mana ada istri yang kedua? Oh, istri yang kedua dia nggak kenal kok sama sekali. Ibunya Rio itu namanya Rani. Nama Winda dia nggak kenal. Ibu kamu namanya Winda kan? Iya. Iya, dia nggak kenal sama sekali. Terus kamu bohong istri kedua, mau bohong istri ketiga, anak istri ketiga, keempat, kelima. Jangan kamu malah istri. Nah, nggak lama kemudian datang seorang perempuan. Udah, ini Pak Sandinya mana ya? Ini ada apa ya? Maaf, Ibu, kita mau cari Pak Sandi. Saya istrinya, saya Bu Yuyu. Ada apa ya? Ada penting apa dengan suami saya? Saya udah janjian, maaf Ibu, saya udah janjian sebelumnya sama Pak Sandi buat datang ke rumahnya. Kata Pak Sandi, oh ya udah nggak apa-apa. Iya. Jadi udah sepengetahuan Pak Sandi kok Ibu kita datang. Oh, sebenarnya Bapak tadi pagi tuh memang ada di rumah. Cuma tadi sore kebetulan ada telepon mendadak dari kantor disuruh kerja lagi. Ada apa ya? Mungkin saya bisa sampaikan sama suami saya. Kita ceritakan maksud dan kedatangan kita. Bahwa kita datang ke sini mau cari Pak Sandi, pengen nolongin anaknya, pengen mencari bapaknya Pak Mardian. Nah, ternyata Ibu Sandi sama Pak Sandi ini deket banget sama Pak Mardian. Ini anaknya Pak Mardian. Iya, katanya anaknya Pak Mardian. Maaf, setahu saya Pak Mardian itu anaknya cowok semua dua-duanya. Dua. Iya, dua-duanya cowok dan Rio tidak ada. satunya Rio itu. Iya, salah satunya Rio. Satunya saya siapa kenal namanya? kok. Saya anak istri yang kedua, Bu. Istri yang kedua. Yang kedua maksudnya Pak Mardian punya istri lagi dan kamu anaknya. Iya, loh. Kapan nikahnya? Kok saya nggak tahu? Mbak, maaf. Kalau seandainya Pak Mardian itu nikah, otomatis suami saya tahu. Dan setahu saya, istri Pak Mardian itu cuma Bu Rani. Ini gue ngeliat Ibu Sandi ini yakin dengan apa yang dia ceritakan. Ibu Sandi ini nggak bohong, dia jujur. Nah, beda dengan Yona ini. Dia kehilangan arah, dia nggak jelas ngomong apa, dia seperti orang panik dan seperti orang agak sedikit gangguan kejiwaan malah. Bu Winda itu Ibu nggak kenal? Oh, Iya, ibunya mamanya namanya dia. Bu Winda. Iya.
Saya nggak tahu. Dan ini juga tiba-tiba ngaku anaknya Pak Mardian. Saya malah nggak kenal. Ini Pak Mardian. Iya Bu, saya anak istri yang kedua. Gimana? Saya nggak. Mbak, coba aja telepon sama suami saya. Mungkin suami saya bisa ngasih tahu Pak Mardian kemana. Cuma saya bingung nih, ini bener nggak sih anaknya Pak Mardian? Saya juga nggak tahu. Saya juga bingung Bu. Dari awal memang ngakunya begitu. Kamu udah nyari ke saudaranya Pak Mardian, Pak Rama? Belum. Pak siapa Ibu? Pak Rama. Pak Rama itu saudaranya Pak Mardian dan dia Saya paling udah coba deket. ke kerabatnya sih. Siapa waktu itu nama kerabatnya? Pak Rama itu siapa? Kamu nih gimana sih Mbak? Kamu nih ngaku anaknya Pak Mardian, anak kandung. Tapi kamu malah nggak tahu Pak Rama. Gua kayak agak aneh dengan Yona ini. Apa yang salah ya? Dia ketawa, dia nangis, dia emosi, dia kecewa, dia nangis lagi. Sampai akhirnya saya juga bingung Bu, beneran. Kadang-kadang nangis, kadang-kadang ketawa. Sebenarnya Mbak ini kenapa sih Mbak? Mbak baik-baik aja? Gak bener kan nih? Beneran Mbak. Lu saya bingung banget. Istri Pak Mardian. Enggak. Jadi Tuh masalah. aduh gimana sih? Salah sih. Mbak, bantuin Mbak, Mbak. Mana Arman? Tolong. Aduh. Iya nggak apa-apa. Yuk. Bantuin. Enggak Ibu, kita bawa ke mobil aja Ibu ya. Kita bawa ke mobil aja. Ya oke, ayo tolong. Jack, tolong Jack, Mas tolong Mas. Ayo Mas, biar cepet Mas. Ayo bantu yuk. Adi, ya. Tangannya dipegang tangannya, yuk. Ini kepalanya Ayo, tolong. kepalanya siapa? Yuk, siapa pegang? Yuk. Yang benar. Sini tasnya aku pegang dulu. Oh, sudah jatuhnya. Tasnya. Astagfirullahaladzim, kepalanya. Kita tolongin semua sama tim sudah, tolongin. Takutnya kenapa ini. Kita tolongin, kita bawa ke mobil dan kita antar pulang ke rumahnya. Jadi gini Bu, ini kita mau minta tolong aja nih. Ini mungkin supaya clear nih masalahnya ya. Supaya cepet juga lah Ibu Iya, selesainya. ini kan kita sebenarnya mau cari Pak Mardian. Nah tadi Ibu bilang tadi ada hubungan sama Pak Rama. Iya. Itu apa, saudara? Pak Kerabat? Rama itu saudara kandungnya Pak Mardian. Oh, saudara kandung. Setahu saya mereka itu sangat akrab. Sangat akrab. Iya. Ada alamatnya Pak Rama? Ada. Tapi kalau Pak Mardiannya sendiri Ibu? Saya juga kurang tahu karena lama saya nggak ketemu Mbak. Oh iya. Dia juga sering keluar kota karena satu kerjaan dengan Pak suami Sandi saya, itu ya. iya. Oh iya. Jadi saya juga jarang ketemu. Tapi Gimana caranya? alamatnya Pak Rama ada kok. Ada, boleh minta Ibu? Oh ya, saya catat ya Bu ya. Dari Ibu Santi dapat informasi saudaranya Pak Mardian, namanya Pak Rama. Coba aja datang ke Jalan Anggrek Pasar Minggu. Dia ada di sana. Nah, buru-buru kita menuju ke sana. Makasih banyak Ibu ya. Kalau gitu mohon maaf tadi kalau tadi klien kita tadi agak-agak mengganggu ya. Emang emosinya saya juga nggak tahu labil seperti itu. Iya. Mungkin nanti kita coba cek ke dokter aja kali ya. Ada gangguan takutnya. Iya. Ya, makasih Ibu ya. Iya, Bu ya. Makasih Ibu ya. Iya. Kita lanjutkan pencarian tanpa menggunakan klien. Gue sama Feli tanya informasi ke sana kemari, akhirnya dapat Jalan Anggrek Pasar Minggu. Coba nanya orang dulu lagi. Iya. Paling deket-deket sini sih. Pak, lupa nanya Pak. Pak, Jalan Anggrek Pasar Minggu bener sini Pak? Iya betul. Betul ya? Ya, Kalau, iya, kenal Pak Rama nggak Pak? Pak Rama. Oh, yang duduk di situ. Ya, Oh itu? ya. Boleh panggilin aja nggak Pak sebentar? Pak Rama. Ya? Bapak Simpang. Oh ya, kenapa ya? Ketemu sama Pak Rama, kita ceritakan semuanya di situ. Pak Rama pun kaget. Dia menyangkal kalau ada anaknya namanya Yona. Dia juga menyangkal kalau ada istrinya Pak Mardian yang namanya Winda. Iya, jadi kita mau tanya Pak Mardian ini Pak. Terakhir itu kan kita itu pengen
ketemu sama dia. Ada suatu hal yang mau kita bicarakan. Bapak tahu nggak di mana rumahnya, Pak? Pak Mardian, kalau Iya. setahu saya itu rumahnya di Kelapa Gading. Kelapa Gading, Jalan Puyuh, nomor 16. Nomor 16. Iya. Bapak tahu nggak tentang Pak Mardian ini? Tahu saya Pak Mardian itu punya anak laki-laki. Dua. Iya. Dua-duanya laki-laki ya? Iya. Rio, yang satu Iya, nama Rio. iya. Satunya Satunya lagi? Aldi. Aldi. Berarti bukan. Itu berarti yang Berarti- berarti yang istrinya namanya siapa? Burani, Burani ya, Burani, Pak? iya, Burani. Oh. Dan Pak Mardian istrinya cuma satu, bukan dua katanya. Lah terus kenapa Yona ini ngaku-ngaku sebagai anak dari istri keduanya? Pak, kita pengen ketemu sama Pak Mardian ya. Oh iya. Jadi rumahnya Kelapa Gading, Pak ya? Kelapa Gading, Jalan Puyuh nomor 16. Bapak terakhir ketemu dia kapan, Pak? Terakhir 2 minggu yang lalu. Oh, baru 2 minggu lalu? Iya. Nggak pernah cerita-cerita tentang keluarganya, Pak? Oh nggak pernah sih. Cuma sekali aja ketemu itu. Pernah punya anak perempuan yang namanya Yona nggak mungkin? Oh saya kurang kenal, nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu kalau punya anak mama. Nggak ada ya? Nggak ada. Gak ada ya? Iya, tapi udah benar, udah nggak bisa dipikirin lagi. Oke Pak Rama, kalau gitu makasih banyak ya. Kita coba cek ke sana aja. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Makasih, Pak, ya. Mau lanjut Pak, aja Pak. ya. Iya, makasih Mas. Begitu dikasih alamatnya, kita persiapan menuju ke sana. Akhirnya kita menuju ke tempat tersebut. Keesokan harinya, kita ketemu alamatnya Pak Mardian. Assalamualaikum. Oh, iya anaknya Pak Mardian. Iya. Mas boleh maju sedikit nggak? Iya, Bapak ada? Ada tuh. Boleh ngobrol di sini Mas, kalian diajak bapaknya di sini? Iya. Oh, boleh, saya panggilin dulu Iya, boleh. Ya yuk. Berarti bener Ada nih. siapa? Aduh, perempuan itu siapa? Di sini, Iya mas. ya dengan Pak Mardian. Iya benar. Iya. Pak. Ini Pak, kita mau ngobrol sebentar Pak. Ada yang mau kita bicarakan penting ini. Masalah apa ya? Awalnya Pak Mardian ini bingung kenapa ada kamera, kenapa ada antv. Kita minta maaf sebelumnya, kita mau klarifikasi saja tentang kebenaran di sini. Kita tanya sama Pak Mardian, bener nggak Pak Mardian ini punya anak namanya Yona, punya istri namanya Winda? Kaget di situ Pak Mardian. Yuk, duduk yuk. Gimana mas? Jadi gini Pak Mardian. Iya. Jadi sebenarnya kita itu pengen nanya, ini mohon maaf nih Pak. Iya. Pak Mardian ini punya istri ya, yang namanya Ibu Rani, betul? Benar. Betul. Dan Iya. tadi anak Bapak Iya. Rio ya? Benar ya. Itu anak saya. Bapak punya anak lagi Pak, mungkin yang laki-laki, betul? Laki-laki. Iya. Ada dua katanya kan Pak. Iya 2. Betul dua Pak ya? Benar ya. Yang Aldi itu satu lagi ya? Iya benar Aldi. Oh betul berarti ya? Ada apa mas ya? Iya, jadi gini Pak, ini sebenarnya kita itu kan dari awal mulanya itu mau ngebantuin seorang perempuan namanya Yona. Bapak kenal dengan Mbak Yona? Yona. Nah dia ini minta tolong sama kita untuk nyari bapaknya, namanya Pak Mardian katanya. Saya nggak ada anak namanya Yona mas. Ya ini Pak yang awalnya saya bingung itu. Makanya saya mau tanya sama Bapak, Bapak mungkin ada kenal dengan Yona ini Pak, maksudnya pernah ya dalam hidup Bapak mungkin ada yang namanya Yona, atau soalnya dia ini Iya. bisa sekali Bapak adalah bapaknya. Ini saya ada fotonya Yona Ada Pak. fotonya nggak Pak? Sebentar. Terus kita juga ngobrol sama ibunya. Ibunya Boleh. ini lagi sakit keras Pak. Bapak dengerin saya dulu. Pak, saya juga ngobrol sama ibunya. Ibunya ini sakit keras, namanya Winda. Ibu Winda ya. Iya. Bapak kenal Ibu Winda? Ya, saya kenal Ibu Winda. Oh kenal? Iya. Iya itu katanya Itu- istri Bapak. Ibu Winda. Iya, Ibu Winda. Yang sekarang lagi sakit Pak.
Jadi begini Mas. Gimana? Pak? Saya nggak ada anak yang namanya Yona. Anak saya cuma 2, laki-laki, Rio dan Aldi tadi. Iya. Nah, sebenarnya kalau si Yona itu, Ini nih fotonya dulu deh Pak, coba. Fotonya Yona. iya, Perempuan itu. iya benar, saya kenal ini Mas. Kenal? Iya. Berarti ini anak Bapak? Bukan. Ini bukan anak saya Mas. Terus ini siapa? Jadi begini ceritanya. Si Yona ini dulunya satu kantor sama saya. Ya. Kantor. Iya. Terus Iya. si Yona ini perempuan gak bener Mas. Jadi kebetulan saya kan di kantor itu punya jabatan. Iya. Jadi si Yona ini mendekati saya Mas. Ya secara tidak langsung menjebak lah. Ya. Menjebak? Iya Mas. Jadi dia itu mengaku kalau dia hamil. Karena perbuatan saya. Ya saya kan punya hati nurani. Ya mau tidak gimana ya, saya harus bertanggung jawab lah. Saya nikah siri sama si Yona. Saat itu saya sudah punya istri. Itu anak saya 2 tadi. Nah, di situ saya mau berlaku adil untuk istri saya dan Yona. Ya. Nah, tapi lama-kelamaan kok saya merasa janggal dengan si Yona, Mas. Mbak. Ya. Kenapa itu? Kayaknya lama saya perhatiin dia ini kayak ada apa ya? Gangguan jiwa lah. Gak lama kemudian ditinggallah sama Pak Mardian. Karena Pak Mardian lebih mementingkan keluarganya yang utama. Bingunglah Yona ini, seperti orang stres lah Yona ini. Nggak jelas, nggak tahu kemana mencari Pak Mardian, akhirnya minta tolong sama kita. Itu yang terjadi ternyata. Maka dari itu, saya berusaha menjauh dari dia, Mas. Banyak loh itu apa ya, laki-laki yang dideketin sama si Yona, termasuk saya. Makanya saya kejebak saat itu. Dia banyak deketin laki-laki, Pak? Iya, bener. Dia mengaku hamil. Dia mengaku hamil, terus Bapak percaya? Ya, awalnya saya percaya, memang saya ada hubungan. Oh, memang ada ya, hubungan. saat itu ada hubungan. Ternyata di balik hubungan itu, Dia hanya menjebak. Dia ingin mendapatkan posisi di kantor saya. Winda itu apanya? Ibunya dia? Lagi sakit Iya, katanya. kita datang ke rumah itu ada ibu-ibu, ngaku ibunya. Nangis-nangis, dalam keadaan sakit. Kayak pengen mencari bapak. Ibu Winda saya nggak kenal, Mas. Setahu saya, kalau dari pengakuan si Yona, Iya. Winda itu memang ibunya. Oh, Saya nggak kenal. iya. Gitu, Mas, ceritanya, Mas. Ngakunya ibunya, cuman Iya. belum tahu pasti atau enggaknya gitu. Iya, bener. Pasti nggak jelas juga. Nggak jelas. Memang perempuan tuh nggak jelas, Mas. Nggak bohong. Nah, terus yang kita ketemu sama si Yoko, Iya, Yoko kita sempat diajak katanya ke tempat saudaranya Bapak, kerabat dekatnya Bapak, namanya siapa? Yoko. Itu siapa lagi? Saya nggak kenal sama Pak Yoko. Kalau si Yona itu memang sering berbohong, Mas. Ya dia sering, dia kan psycho. Astagfirullahaladzim. Jadi selama ini kita membantu orang yang lagi sakit gangguan jiwa. Ya, trauma. Shock. Orang yang kecewa karena ditinggal sama dia. Saya sebenarnya sangat menyesal, Mas. Ya, karena sebenarnya saya lebih mencintai istri saya dibandingin si Yona. Dan waktu kita membahas masalah itu tiba-tiba. Ya sudah Pak, kalau gitu. Terima kasih banyak Pak ya. Oh iya. Silakan.
kasih banyak Pak ya. Oh iya. Silakan. Aku kangen sama Mama. Dari mana ini? Kalau tiba-tiba masuk dia terus, kita juga kaget. Mbak, kok nggak ngajak saya sih ke tempat suami saya? Tuh kan Mas. Kok enggak tahu deh. Tuh. Enggak Mbak, dari mana Pak bisa kesini? Dia nih, Kok dibiarin masuk sih? dia nih aneh. Ini udah kampus syaratnya ini. Mbak ini dari mana? Klien kita kali ini namanya Yona. Dia pengen mencari ayah kandungnya yang udah 6 bulan gak ada kabar sama sekali. Padahal ibunya ini sakit keras, yaitu mengalami paru-paru basah dan sakit yang lainnya. Kita sekarang akan ketemu sama klien kita ya. Kali ini dia pengen mencari bapaknya. Bapak kandungnya katanya menghilang, gak ada kabar sama sekali. Ya sebenarnya klien kita ini pengen ngajak ibunya ya. Cuma Ya. kondisi ibunya lagi nggak mungkin kan. Betul sekali, cuman kondisi ibunya lagi nggak mungkin kan. Dia duduk di kursi roda, jadi khawatir kalau terjadi apa-apa sama ibunya. Jadi kita bilang sama dia, ya semuanya terserah ya sama siapa klien kita? Yona, semua terserah sama Yona. Mau ikut ibunya yang kita akan coba bantu. Sebenarnya kalau kursi roda pun kita turun di sini juga nggak ada masalah ya. Iya. Itu ataupun dia sendiri juga nggak ada masalah. Mungkin fisiknya kali. Nah, mungkin fisiknya lemah juga, mungkin ada mengidap penyakit sesuatu ya. Oke, yaudah sekarang kita coba ketemu sama Yona di rumahnya. Nanti kita ngobrol dan coba mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Oke, yuk Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Siap. Kita menuju ke rumahnya Yona. Kita janjian ketemuan di rumahnya. Ya, di sana kita akan dipertemukan sama ibunya supaya ibunya cerita kenapa kok ayahnya ini nggak ada kabar. Saya Mandala Badisoji. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Dan untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Begitu sampai rumahnya Yona, gue ngeliat di situ Yona lagi nemenin ibunya yang duduk di kursi roda. Pas kita sapa di situ, ibunya kelihatan habis nangis di situ. Yona pun kelihatan matanya habis berkaca-kaca. Ya, Mbak siapa namanya? Yona. Mbak Yona. Iya, Iya, kebetulan Mas. iya lagi sibuk ini. Ngobrol sama ibu. Oh, lagi ngobrol sama ibu. Iya. Iya. Silakan masuk. Bu, ada tamu, Bu. Ya. Mereka dari tim Bu, lagi jadi bapak. Ibu, ya saya Mandala Ibu. Ya. Nah pas kita jelaskan maksud dan kedatangan kita di situ, akhirnya mereka ini cerita. Ini ada acara apa? Cari bapak, Bu. Aku mau ketemu sama bapak-bapak, udah lama, Bu. Jadi aku minta tolong mereka buat ketemu